Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ari Aprendani, Universitas Muhammadiyah Palu, jurusan Tarbiyah, semester 2, akan mempresentasikan makalah saya tentang pemikiran teologi Khawarij. Kata Khawarij secara etimologi berasal dari bahasa Arab kharaja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Berkenaan dengan pengertian etimologi ini, syarat ini menyebut orang yang memberontak iman yang sah sebagai Khawarij. Berdasarkan pengertian etimologi ini, kata Khawarij berarti setiap muslim yang memiliki sikap keras ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun yang dimaksud Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap Ali yang menerima arbitrasi dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau sekitar 648 Masehi dengan kelompok pemberontakan Muawiyah bin Abu Sufyan perihal persengketaan khilafah. Tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa pemberian nama itu didasarkan atas ayat 100 dari surah An-Nisa yang di dalamnya disebutkan, keluar dari rumah lari kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dari kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Kelompok Khawarij pada mulanya memandang Ali dan pasukannya berada pada pihak yang benar karena Ali merupakan khalifah yang sah yang telah dibaiat mayoritas umat Islam. Sementara Muawiyah berada pada pihak yang salah karena memberontak kepada khalifah yang sah. Lagi pula, berdasarkan estimasi Khawarij, pihak Ali hampir memperoleh kemenangan pada peperangan itu. Tetapi karena Ali menerima tipu daya licik ajakan damai Muawiyah, kemenangan yang hampir diraih itu menjadi raib. Ali sebenarnya sudah mencium kelicikan di balik ajakan damai kelompok Muawiyah, sehingga pada mulanya Ali menolak permintaan itu. Akan tetapi, karena desakan sebagian pengikutnya, terutama ahli Qura seperti Al-Asi bin Qais, Mas'ud bin Fudaki At-Tamimi, dan Zaid bin Husain At-Tahai, dengan terpaksa Ali memerintah Al-Ashitar, komandan pasukan Ali, untuk menghentikan peperangan. Setelah menerima ajakan damai, Ali bermaksud mengirimkan Abdullah bin Abbas sebagai delegasi juru damai. Tetapi orang-orang Khawarij menolaknya dengan alasan bahwa Abdullah bin Abbas adalah orang yang berasal dari kelompok Ali. Mereka lalu mengusulkan agar Ali mengirim Abu Musa al-Asy'ari dengan harapan dapat meneruskan perkara berdasarkan kitab Allah. Keputusan tahkim, yaitu Ali diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah oleh utusannya, sementara Muawiyah dinobatkan menjadi khalifah oleh delegasinya pula sebagai pengganti Ali. Akhirnya mengecewakan orang-orang Khawarij. Sejak itulah orang-orang Khawarij membelot dengan mengatakan, "Mengapa kalian berhukum kepada manusia? Tidakkah hukum selain hukum yang ada pada sisi Allah?" Sejak itulah orang-orang Khawarij keluar dari barisan Ali. Secara umum, hasil pemikiran dari kelompok Khawarij adalah 1. Persoalan khalifah, 2. Persoalan fatwa kafir, 3. Persoalan iman dan ibadah, dan yang terakhir, persoalan dosa. Adapun pendiri dan tokoh-tokoh Al-Khawarij secara garis besar adalah 1. Abdullah bin Wahdabar Rasyidi, yang kedua Urwah bin Hudair,
Yang ketiga Mustarid bin Sa'ad. Yang keempat Hausara al-Asadi. Yang kelima Quraib bin Maru'ah. Yang keenam Nafi bin al-Azraq. Yang ketujuh Abdullah bin Bashir. Dan yang terakhir yang ke-8 Najdah bin Amir al-Hanafi. Berdasarkan catatan sejarah, gerakan kelompok Khawarij ini terpecah menjadi dua cabang besar, yaitu satu, kelompok Khawarij yang bermarkas di wilayah Bathai, yaitu kelompok yang menguasai dan mengawasi kaum Khawarij yang berada di Persia dan di sekeliling Irak. Cabang ini dipimpin oleh Nafi bin Azraq dan Qatar bin Faja'ah. Yang kedua, kelompok Khawarij yang bermarkas di Arab Daratan, yaitu kelompok yang menguasai dan mengawasi kaum Khawarij yang berada di Yaman, Hadramaut, dan Taif. Cabang ini dipimpin oleh Abu Talib, Najdah bin Ami, dan Abu Fudaika. Dari dua kelompok besar tersebut, kelompok Khawarij terbagi dalam sekte-sekte dan ajaran pokok Khawarij. Terpecahnya Khawarij ini menjadi beberapa sekte, mengawali dan mempercepat kehancurannya, dan sehingga aliran ini hanya tinggal dalam catatan sejarah. Sekte-sekte tersebut antara lain adalah 1. Al-Muhakkimah, golongan Khawarij asli dan terdiri dari pengikut-pengikut Ali, disebut golongan Al-Muhakkimah. Bagi mereka, Ali, Muawiyah, kedua pengantara Amr bin Al-As dan Abu Musa al-Asy'ari, dan semua orang yang menyetujui paham bersalah itu dan menjadi kafir. Yang kedua, Al-Azarikah, golongan yang dapat menyusun barisan baru dan besar lagi kuat sesudah golongan Al-Muhakkimah hancur dalam golongan Al-Azarikah. Daerah kekuasaan mereka terletak di perbatasan Irak dengan Iran. Nama ini diambil dari Nafi ibn al-Azraq. Khalifah pertama yang mereka pilih ialah Nafi sendiri, dan kepadanya mereka beri gelar Amir al-Mu'minin. Nafi meninggal dalam pertempuran di Irak pada tahun 686 Masehi. Mereka menyetujui paham bersalah itu dan menjadi musyrik. Yang ketiga, Najdah bin Ibn Amir al-Hanafi dari Yaman dengan pengikut-pengikutnya pada mulanya ingin menggabungkan diri dengan golongan Al-Azarikah. Tetapi dalam golongan yang tersebut ini timbul perpecahan. Sebagian dari pengikut-pengikut Nafi Ibnu al-Azraq, diantaranya Abu Fudaik, Rasid al-Tawil, dan Atiyah al-Hanafi, tidak menyetujui paham bahwa orang Az-Zaraki yang tidak mau berhijrah ke dalam lingkungan Al-Azarikah adalah musyrik. Akan tetapi mereka berpendapat bahwa orang berdosa besar yang menjadi kafir dan kekal dalam neraka hanyalah orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Adapun pengikutnya, jika mengerjakan dosa besar, benar akan mendapatkan siksaan, tetapi bukan dalam neraka, dan kemudian akan masuk surga. Yang keempat, Al-Ajaridah. Mereka adalah pengikut dari Abdul Al-Karim Ibnu Ajrat, yang menurut Al-Shahratani merupakan salah satu teman dari Atiyah al-Hanafi. Menurut paham mereka, berhijrah bukanlah merupakan kewajiban sebagai diajarkan oleh Nafi Ibnu al-Azraq dan Najdah, tetapi hanya merupakan kebajikan. Kaum Ajaridah boleh tinggal di luar daerah kekuasaan mereka dengan tidak dianggap menjadi kafir. Harta boleh dijadikan rampasan perang, hanyalah harta orang yang telah mati. Yang kelima, Al-Sufriyah. Pemimpin golongan inilah Ziyad Ibnu al-Asyar. Dalam paham mereka dekat sama dengan golongan Al-Azarikah. Dan yang terakhir,
Al-Ibadiyah. Golongan ini merupakan golongan yang paling beda dari seluruh golongan Khawarij. Namanya diambil dari Abdullah ibnu Ibad yang pada tahun 686 Masehi memisahkan diri dari golongan Al-Azarikah. Baiklah, cuma ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.